Mungkin Agustus ya selesai ya. Agustus itu ya. Agustus karena saran arahan dari gubernur itu perda ini tidak boleh tergesa-gesa. Karena perda ini sangat strategis untuk provinsi Jawa Timur sehingga harus betul-betul dibuat sekomplek mungkin, kemudian tidak asal-asalan sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Timur nantinya. Nah, kita tahu bahwa obat tradisional yang jadi warisan leluhur kita ini kan dikesampingkan. Sedangkan obat kimia yang notabene impor dari luar negeri itu 95% dipakai di Indonesia. Ini yang kita harus kita potong nanti pendistribusiannya dan diganti oleh obat-obat tradisional. Ini yang selama ini banyak yang memang pelaku bisnis itu bagaimana mempromosikan obat kimia ini supaya bisa dipakai oleh orang-orang sakit di Indonesia. Nah ini yang nantinya itu bagaimana obat tradisional ini yang sudah puluhan tahun, sudah mungkin dari nenek moyang kita sudah digunakan. Ini kurang promosinya, juga kurang dapat dukungan dari dokter-dokter. Gitu. Kebanyakan dokter-dokter itu lebih mudah atau lebih suka menjual obat kimia. Gitu. Bonusnya. Ya, ya karena salah satunya mungkin itu ya. Kita masih obat tradisional yang diproduksi oleh usaha kecil menengah ini memang tidak bisa memberikan sesuatu yang ini kepada dokter-dokter gitu lah. Makanya peran pemerintah, peran DPR inilah yang harus bisa mengangkat obat tradisional ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk upaya kita bagaimana untuk membayar obat tradisional ini nanti sama dengan orang membayar obat kimia pakai BPJS nantinya ini. Ini yang akan kita upayakan nanti. Sebenarnya banyak sekali, mulai dari tanamannya, proses produksinya, penelitiannya, itu semuanya banyak sekali. Sebenarnya kita sangat bangga dengan adanya politeknik ini yang bisa membantu usaha kecil menengah nantinya. Cuman masalahnya masyarakat itu ketakutan mau bekerja sama dengan politeknik atau pihak akademisi karena apa? Selalu biaya untuk riset ini ratusan juta. Itu masalahnya itu. Ratusan juta ini sehingga UKM dari mana uangnya itu. Nah untuk itulah pemerintah hadir bagaimana kita memberikan dana hibah untuk penelitian dan untuk digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Ada hampir di seluruh daerah, bahkan kadang-kadang tanaman yang menurut kita ini tidak berfungsi ternyata itu obat. Ini yang kita tidak paham. Sampai berapa sudah, Pak? Apa? Sampai berapa jumlahnya? Totalnya itu ada 40.000 ya seluruh dunia. Mungkin sekitar 30.000 lah yang ada di Indonesia ini anunya itu. Banyak sekali. Di Jatim, ya? Di Jatim ini ada kira-kira 15 ribuan ya. Yang sudah bisa dilihat itu di sekitar 2.000 tanaman, 1.200 sampai 2.000 tanaman yang sudah dimanfaatkan khasiatnya. Jadi ini momentum baik bagi seluruh organ Politeknik Negeri Jember, khususnya para dosen sebagai ujung tombak dalam membangun inovasi Politek Jember. Tadi kita kedatangan tamu dari Komisi E Provinsi Jawa Timur, memberikan banyak pertimbangan-pertimbangan dan sekaligus mohon masukan-masukan dari Politeknik Jember. Dan seperti kita ketahui bersama di dalam diskusi, banyak hal yang harus kita persiapkan, termasuk potensi-potensi dalam rangka menyiapkan pemberdayaan masa ke depan.
Hasil potret yang dilakukan oleh anggota Dewan, posisi Politeknik Negeri Jember dengan segala kompetensi, fasilitas, sarana prasarana, serta mutu kualitas dosennya, kita dianggap sudah capable untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, otomatis kami di internal kita akan menyiapkan diri. Manakala ke depan, siapapun elemen masyarakat, baik itu anggota dewan ataupun dinas-dinas yang lain, manakala membutuhkan kompetensi kita siap untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, baik itu di Kabupaten Jember ataupun masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ini masukan momen yang sangat baik. Jadi Dewan sebagai bagian dari masyarakat turun langsung ke masing-masing wilayah, termasuk salah satunya juga di konstituen masing-masing, untuk mendapatkan masukan real terkait dengan penyempurnaan raperda di tanaman obat tradisional. Saya dan seluruh teman-teman di Politeknik Negeri Jember tentunya menyambut baik dengan memberikan masukan-masukan yang tentunya sesuai dengan kompetensi kita, termasuk bagaimana mengawal tanaman obat mulai dari proses menanamnya, sistem usaha taninya di wilayah petani sampai pada hilirisasi produknya. Ini menjadi tanggung jawab kita juga untuk ikut bisa memberikan masukan-masukan kepada Dewan, dalam hal ini adalah Komisi E Provinsi Jawa Timur, untuk kemudian bisa menyiapkan dan menyempurnakan raperda tersebut. Termasuk penyiapan tenaga ahlinya kalau dibutuhkan gitu Pak? Ya, kita siap. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kompetensi sumber daya manusia, khususnya dosen Politeknik Jember, dengan fasilitas sarana prasarana yang cukup qualified dalam rangka mendukung analisis berbagai jenis tanaman obat, kita siap. Dan sumber daya kita siap, baik sumber daya peralatannya ataupun sumber daya manusianya.